Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya. Berbagai macam kenikmatan Allah curahkan sedemikian rupa, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah menjelaskan di dalam firman-Nya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bakal bisa menghitungnya. Apa nikmat terbesar yang kita butuhkan di lingkup dunia yang sedang kita jalani ini? Apa kebutuhan kita terbesar di lingkup dunia yang sedang kita jalani ini? Apa? Kondisi yang kondusif, keadaan aman. Ini kebutuhan kita terbesar kepada dunia yang telah kita jalani ini, yaitu kondisi yang kondusif, yaitu kondisi yang aman. Aman itu buah dari iman. Aman buah dari iman. Sapa sing pengen aman, maka wujudkan syariat keimanan. Semoga Allah mengokohkan keimanan sehingga membuahkan keadaan yang aman. Karena antara aman, iman itu serumpun. Karena Allah juga telah menyebutkan walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang imannya enggak dicampur dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, imannya tidak batal, maka akan Allah memberikan keamanan. Ini situasi, sesuatu yang paling kita butuhkan di dunia ini adalah kondisi yang kondusif, yaitu keamanan. Ketika kita lahir itu fitrah, maka alam raya yang ketika kita lahir pun juga aman. Kenapa? Cocok dengan fitrah kita. Fitrah itu Islam, bawaan dasar. Makanya lingkungan yang kita jalani pun juga lingkungan yang aman. Toh andaikan tidak aman, lalu si bayi mati, maka dia berada di surga pun juga tetap aman. Karena semua bayi mati belum balik, di mana tempatnya? Di surga. Makanya kondisi berubah itu
bila dikaitkan dengan syariat manusia yang mengubahnya. Sebagaimana menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma an'ama al abdin hatta yughayyiru ma bi anfusim au kama qala ta'ala. Allah tidak akan mengubah kepada kondisi yang Allah berikan pada suatu kaum sehingga mereka yang mengubahnya. Apa pengubahnya? Yang semula alam itu alami, steril, bersih, aman, nyaman, bisa berubah. Pengubah alami yang keluar dari manusia apa? Semula baunya segar, ada yang kentut, ampuni Raina. Berubah jadi bau kentut itu tiba-tiba berbau karena ada yang kentut. Itu manusia yang ngubah, tapi itu tidak bisa dihindari. Makanya ngentut nggak dosa, kecuali dia pengen mendosai, mendolimi dengan kentutnya. Tapi semata kentut itu tidak dosa. Tapi bila ingin membangunkan temannya dibangunkan dengan cara dibom, wah itu yang baru tidak benar. Enak singgukah temannya dengan cara dibom. Demikian juga kencingnya, demikian juga beraknya. Kalau itu ditanam di dalam tanah itu aman, tetapi bila dibuang ke sungai jadi pencemaran, manusia yang mengubahnya. Pengubahan seperti itu bersifat alami. Ada juga pengubah yang lain, yaitu manusia keluar dari fitrahnya, yaitu dengan dosa-dosa ketika dia itu masuk fasa balik, yaitu yang menyebabkan alam menjadi rusak. Ya Allah menyebutkan zaharal fasatu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kehancuran, kerusakan yang terjadi di daratan, di lautan dengan sebab dosa-dosa manusia. Maka daripada itu kita harus berusaha untuk menjaga suasana aman. Di dalam alam syariat, kokohkan diri, minta kepada Allah untuk dijadikan mukmin. Kerja keras meyakinkan diri saya sebagai muslim. Apabila itu terwujud, nanti keamanan akan terjaga. Makanya pesan Nabi SAW memotivasi kepada kita untuk diberikan keimanan yang sempurna dengan pesannya, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu min bawaikihi. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai tetangganya aman. Maka perwujudan amal keimanan dikaitkan dengan kondisi menciptakan suasana aman. Iman membuahkan suasana aman. Makanya perkokoh keimanan. Demikian juga keislaman seseorang juga akan menciptakan suasana selamat. Artinya kita dituntut untuk mewujudkan sebagaimana pesan Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Orang dikatakan muslim keislamannya benar di dalam standar nilai lingkungan. Apa itu? Menciptakan suasana selamat kepada orang Islam yang lain, mereka selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Maka daripada itu kebutuhan aman lebih utama daripada kebutuhan makan, karena kebutuhan manusia terbesar kepada dunianya setelah aman itu makan. Kebutuhan manusia kepada dunianya setelah aman itu apa? Makan. Makanya aman dulu, lalu makan tercukupi, maka nanti bisa beraktivitas.
dengan lancar. Itulah doa yang dibimbingkan kepada kita. Allahumma ja'al hadzal balada biladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Ini diminta dulu, diusahakan dulu. Kalau memberikan modal, kita disuruh berkarya. Iman membuahkan aman, Islam membuahkan selamat. Wujudkan keimanan kita, keislaman kita. Itulah yang kita minta, kondisi yang aman. Makanya apabila ada kondisi tidak aman, itu manusia yang jelas-jelas menyalahi. Mungkin anak kurang hormat pada orang tuanya, masyarakat kurang hormat kepada pemerintahnya. Ketika ada masalah, mereka menempuh jalan pintas, tidak menggali apa sumber permasalahan. Toh andaikan ada penuduhan pemerintah tidak baik, itu penyelesaiannya bukan membuang pemerintahnya, tetapi apa yang menjadi penyebabnya. Andaikan ada pemerintah yang kurang baik, apa penyebabnya? Masyarakatnya sebagai tempat tumbuhnya pemerintah itu sendiri. Orang itu kecebur air, baunya tidak enak. Kenapa? Ya memang comberan. Orang itu mencebur kepada air ternyata seger. Kenapa? Air bening. Maka siapa yang pengen seger nyeburnya di comberan? Ya nggak mungkin. Maka siapa yang ingin kena air seger, maka siapkan kolam yang bersih, jernih, steril. Maka benahi masyarakatnya, benahi diri-diri kita, benahi masyarakatnya, benahi diri-diri kita. Kita membangun peradaban lewat pribadi. Kita membangun peradaban lewat apa? Pribadi. Ketika pribadi per pribadi berkumpul membangun peradaban lewat keluarga. Ketika per keluarga itu baik, nanti akan menjadi kumpulan masyarakat sejak dari RT yang baik, RW yang baik, dan berikutnya. Jadi itu adalah pembenahannya kepada pribadi-pribadinya. Ibaratnya ciptakan suasana kolam yang bersih, yang jernih, yang steril, sehingga nanti makhluk yang berada di dalamnya nanti akan baik juga. Makanya nanti bila ada pemerintahan pun juga akan diberikan yang baik. Maka tugas kita adalah berkarya menyiapkan fondasi. Ini poin pertama yang butuh kita siapkan untuk pembenahan buat siapapun. Yang kedua, kita masuk kepada materi. Judul yang kita angkat kali ini adalah sayangi dan lembutlah kepada du'afa. Du'afa adalah orang-orang yang dhaif. Entah dhaif badannya, dhaif pemikirannya, dhaif sarananya. Orang yang dhaif badannya, lemah banyak, termasuk sakit. Dhaif pemikirannya, kurang cerdas juga banyak, sehingga butuh pengajaran ketelatenan. Orang yang dhaif sarananya, mungkin dari pekerjaannya, penghasilannya sehingga tidak mencukupi, sehingga kebutuhannya serba kurang, juga masuk kepada wilayah makna dhaif. Nah, kepada mereka sayangilah, lembutlah. Kenapa tema ini kita angkat? Siapa tahu? Kenapa tema ini kita angkat? Siapa tahu? Karena prinsipnya semua makhluk itu dhaif. Kenapa? Prinsipnya semua makhluk itu adalah dhaif. Siapa yang dicipta dalam keadaan kuat? Ada? Enggak ada. Allah menjelaskan, wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia dicipta dalam keadaan lemah.
Ini alasan kenapa tema ini kita angkat. Sayangi, lembutlah kepada du'afa. Karena memang prinsipnya setiap orang itu adalah lemah. Ayatnya sudah sangat jelas. Ternyata di balik kelemahan itu ada jalan keluar untuk mendapatkan kekuatan. Di balik kelemahan ada jalan keluar untuk mendapatkan kekuatan. Sementara karena kekuatan itu hanya milik Allah, Al-Qawi Al-Matin, la haula wala quwata illa billah, maka kembalilah kepada Allah untuk diberikan kekuatan. Maka akhirnya kita kuatkan dengan ilmu syar'i, nanti jadi kuat. Kita kuatkan dengan manhaj yang benar, mengikuti salafus saleh, nanti akan jadi kuat. Kita kuatkan akidah dengan ketauhidan, nanti akan jadi kuat. Kita kuatkan dengan ibadah yang sunnah, nanti akan jadi kuat. Kita kuatkan ketika berinteraksi untuk saling tolong menolong, karena innamal mu'minuna ikhwah, orang iman itu bersaudara, nanti akhirnya jadi kuat. Demikian juga Allah ketika menolong seseorang akan ditinjau sejauh mana dia menolong kepada yang lain, karena al jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amalnya. Di balik itu janji yang disampaikan Nabi SAW, innallaha fi aunil abdi, gimana terusnya? Maka abdu fi auni akhi. Allah akan berkenan selalu menolong seorang hamba. Apa syaratnya? Selagi hamba mau menolong kepada saudaranya. Nah, karena permasalahannya begitu, sayangilah saudaramu. Kenapa? Itu bentuk menolongmu, kamu nanti akan ditolong. Kenapa kita butuh untuk mengedepankan saudara kita, tidak mengedepankan diri sendiri? Menolonglah kepada saudaramu, nanti akan ditolong. Kenapa? Kemampuan kita tidak gunakan untuk menolong diri sendiri. Nggak usah peduli pada orang lain. Jawabnya, andaikan toh kita punya kekuatan lalu menolong diri sendiri, kemampuan kita tidak bakal bisa mencukupi. Siapa bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri? Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri ada? Gak ada. Pasti mengalami kelemahan. Kekuatan semata karena Allah. Dan Allah ketika menurunkan kekuatan pertolongan, itu dilewatkan sebab apa? Nolonglah, kamu nanti akan ditolong. Kamu nolong, andai bernilai 1000, kamu nanti akan ditolong dengan nilai 10.000. Bila kita punya kekuatan 1000, kita gunakan untuk nolong diri sendiri, 1000 tetap 1000. Bila kita punya kekuatan 1000, kita gunakan nolong orang lain, kita akan ditolong dengan 10.000. Nah, disitulah letak pertolongan. Bahkan akan ditolong dengan nilai 700.000. Bahkan ditolong dengan jumlah yang kita nggak bisa menghitung. Nah, itu sebab kekuatan. Nah, karenanya tertolongnya orang itu karena menolong. Sementara adanya orang-orang yang dhaif, mereka du'afa, ini merupakan kesempatan besar. Merupakan kesempatan besar. Saya nolong A dengan 1000, saya dapat 10.000. Saya nolong B dengan 1000, dapat 10.000. 2 orang saya tolong, saya mendapatkan 20.000. Bila 2.000 saya pakai nggak cukup, sekarang 20.000. Ini alasan kenapa kita butuh apa? Menyayangi kepada orang-orang du'afa, kepada orang-orang yang gak punya kekuatan, dan lembut kepada mereka. Ini alasan kenapa tema ini kita angkat, karena prinsipnya kita lemah, gak akan mampu mandiri, ditolong karena ditolong, pertolongan Allah lewat menolong. Maka sayangilah orang lemah, lembutlah pada orang lemah, kamu nanti akan disayangi oleh Allah, akan dilembuti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan tema ini kita angkat jelas untuk mencukupi kebutuhan kita yang lemah.
Dalil-dalil ada dua yang insyaallah akan kita baca di kesempatan kali ini. Bagian akhir nanti akan ada kandungan pelajarannya. Yang pertama, nukilan ayat-ayat surah An-Nahl 88. Allah berpesan, wahfid janahaka lil mu'minin, dan rebahkan sayapmu untuk orang-orang yang beriman. Bila makhluk bersayap berbulu, kemudian ketika dikibas-kibaskan lingkungannya banyak apa? Debu. Apa yang didapatkan lingkungannya? Akan terhamburkan debu kemana-mana. Maka rebahkan, berarti kalau gitu sayapmu jangan kamu kibas-kibaskan sehingga tidak merusak kepada lingkungan. Artinya apa? Perilakumu jangan sampai merusak kepada lingkungan. Menggunakan bahasa, rebahkan sayapmu untuk orang-orang yang beriman. Artinya kamu jangan mengganggu kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, nukilan dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'tu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wasbir, dan sabarkan nafsaka dirimu. Milikilah kemampuan mengendalikan diri untuk ma'alladina, selalu membersamai orang-orang yang yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah Rabbnya, bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan waktu sore, yuriduna wajah, yang mereka harapkan adalah wajah Allah. Wala ta'tu aynaka anhum, dua matamu jangan sampai melampaui mereka, tidak bersabar sehingga tidak mau membersamai mereka. Jangan begitu. Kenapa kamu tidak mau membersamai mereka? Turiduna zinatal hayati dunya, semata kamu mencari hiasan dunia. Mereka-mereka yang lemah itu bersamai, kamu jangan meninggalkan mereka. Apa alasan orang tidak mau membersamainya? Mungkin alasannya orang yang berdoa pagi sore itu dianggap lemah. Ketika dia itu membersamai, mungkin dia akan banyak kehilangan. Sementara ketika dia merasa punya sesuatu untuk ia miliki sendiri, sehingga tidak membersamai mereka, tujuannya untuk memonopoli apa yang ia miliki. Nah, sikap itu tidak diizinkan. Kenapa? Karena berapapun kamu punya kemampuan, bila semata hanya itu saja yang kamu gunakan untuk mencukupi dirimu, itu nggak akan cukup. Berapapun orang punya kemampuan untuk mencukupi butuhnya hanya dengan apa yang ia miliki, cukupkah? Gak bakal cukup. Karena kecilnya kemampuan, banyaknya amanat yang diembankan, berapapun jumlahnya. Di balik itu orang memiliki modal itu tidak selamanya punya modal. Kenapa? Roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang punya, kadang tidak punya. Kalau ketika punya, dia tidak punya jasa. Ketika tidak punya, mana tabungannya? Yang akan ia ambil, nggak punya. Sehingga kamu menginginkan cukup, tapi nggak cukup. Berikutnya, orang beribadah, kapan waktunya? Orang menghamba, kapan waktunya? Pagi, sore, atau di semua waktu? Jawab, semua waktu. Karena kita dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun, tidak dicipta jin, tidak dicipta manusia kecuali untuk menghamba kepada Allah. Di situ tidak dijelaskan waktunya. Maknanya apa? Semua waktu. Semua waktu. Selagi ada waktu, di situ kita punya tugas menghamba. Karena memang kita masuk pada wilayah dicipta. Kapan? Ya selagi kamu itu menjadi makhluk yang dicipta. Sehingga diperintahkan selalu menghamba di setiap detik terus, dan itu sampai mati. Allah jelaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menghambalah kepada Allah kapan? Ya kapan-kapan, terus, nggak boleh mandek. Baru berhenti ketika Allah menghentikan. Apa? Kata ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al-yakin yang menyebabkan waktumu hilang. Apa al-yakin kalau begitu? Maknanya kematian. Tes mati sudah, nggak ada kewajiban, tinggal mustarih atau mustaroh. Lek mukmin mustarih, dia istirahat. Lek kafir mustaroh, masyarakat yang diistirahatkan dari kejahatannya. Tentunya mustarih yang dicari. Kalau memang ibadah itu bersifat terus per detik, diperintahkan fadkurullah dzikron katsira, perbanyak olehmu zikir kepada Allah. Di tempat yang lain, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, berdirimu, berbaringmu, berdirimu, dudukmu, berbaringmu, semua waktu. Sehingga nafas kita itu harus selalu nafas ibadah. Menghirup, mengembus itu harus nafas ibadah. Tapi kenapa pada ayat tadi dikatakan ketika mereka berdoa bil ghadati wal asyi, tidak di semua waktu? Apa jawabannya? Ibadah di semua waktu, zikir semua waktu, berdoa semua waktu. Tapi ayat yang ada mengatakan di waktu pagi dan di waktu sore. Apakah ibadah itu hanya waktu pagi sore? Jawab, tidak, semua waktu. Tapi kenapa ayat menyebutkan pagi dan sore? Jawab, ibadah pagi untuk modal sampai sore, ibadah sore modal sampai pagi. Maka supaya kita bisa menjalani waktu, pagi sarapan disik, punya modal sampai sore. Sore berbekal dulu, punya kemampuan menempuh sampai waktu pagi. Maka di sana ada zikir pagi, ada zikir sore. Zikir pagi, zikir sore yang alami apa? Subuhan dan asar. Zikir pagi, zikir sore yang alami apa? Subuhan dan asar. Subuhan modal untuk sampai sore, asaran modal sampai pagi. Itu alami, pokok. Karena di waktu itu ketemu dua malaikat. Malaikat malam subuh belum pulang, malaikat siang subuh sudah datang. Ketika masing-masing kembali kepada Allah Ta'ala, Allah menanya, hambaku tok tekani DE nyapo, tok tinggalni DE nyapo. Masing-masing lapor, apa? Saya datangi, dia sholat, saya tinggalkan sholat. Sore pun juga sama. Saya datangi, dia sholat, saya tinggalkan juga dalam keadaan sholat. Sehingga semua waktu dianggap sholat. Ini pembekalan pokok. Apa pembekalan bonus? Termasuk zikir pagi sore. Zikir sesudah sholat subuh, zikir sesudah sholat asar. Zikir sholatnya, fa idza faragta fansab. Bila kamu selesai sholat wajib, iringi dengan sholat sunnah. Atau bila tidak ada ba'diyahnya, setelah kamu menasakan sholat, iringi dengan zikir. Di sholat 5 waktu itu ada zikirnya. Adapun untuk subuh dan asar itu masih ada zikir tambah, dikenal dengan zikir pagi, dikenal dengan zikir sore. Nah, sudah banyak buku-buku yang menghimpun apa yang dibaca ketika zikir pagi, ketika dibaca zikir sore. Sangat banyak sekali. Di antaranya dengan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika
astagis aslih lisani ulah wala takina nafsi torfata ain, dan masih banyak sekali. Silahkan praktekkan zikir pagi, zikir sore. Jadi untuk bekal pagi ada subuhan, zikir sesudah sholat, ada zikir pagi, ini bekal sampai sore. Dan orang yang mau melaksanakan ini merupakan orang yang betul-betul menghamba kepada Allah. Makanya supaya kamu bersabar membersamai mereka, supaya kamu bersabar membersamai mereka. Kenapa? Itu pembekalan. Sementara ada orang itu yang tidak membersamai kepada mereka. Siapa? Yaitu orang yang waktunya habis untuk mencari dunia, seolah dunia itu bisa mencukupinya. Sehingga karena yang dikejar dunia, andaikan mereka kaya, itu sesuatu yang dibanggakan. Padahal mereka itu enggak ada jaminan kecukupan. Yang ada kecukupan justru orang yang berbekal dengan zikir pagi, zikir sore. Subuhan, zikir sesudah sholat, zikir pagi, bekal sampai sore. Asaran, zikir sesudah asar, dan zikir sore, bekal sampai pagi. Siapa yang menjaga sholat yang dua ini, apa? Subuh dan asar, dijamin surga. Man sholal bardaini dakhala jannah. Siapa sing sholat di dua waktu yang dingin, makanya baginya surga. Setelah Allah global menyebutkan 5 kewajiban sholat, subuh, asar ada penyebutan khusus. Mana ayat menyebutkan kepada kita jaga sholat 5 waktu? Nanti subuh, asar penyebutan khusus, mana ayatnya? Hafidhu alas sholawati was sholatil wusta. Jaga semua sholat. Wusta, asar disebutkan. Ada yang menerjemahkan wusta itu pagi. Imam Syafi'i menerjemahkan wusta itu pagi. Dalil-dalil sahih lebih menjelaskan wusta itu asar. Dari aneka ragam tafsiran, wusta itu sudah menyebutkan pagi dan sore. Ketika wusta dikatakan sore, pagi Allah pun juga menyebutkan sendiri. Apa? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan pagi itu disaksikan. Nah, kepada orang yang mau seperti ini rata-rata itu adalah orang miskin, orang-orang yang lemah. Sehingga merasa lemah, butuh, minta kepada Allah pembekalan. Nah, sabarlah membersamai mereka. Kalau begitu ada orang yang tidak mau membersamai mereka, siapa? Ya, orang yang kehidupannya seperti hewan. Apa? Gaya kehidupan hewan. Waladina kafaru yatamataun wa yakulun kama takul annan. Wong kafir senang-senang makan-makan seperti hewan. Sehingga ada ungkapan budal peteng, mulih peteng, oleh isine peteng. Bahasa yang lain, isu-isu melek, wetenge luwi terus golek, entuk sesuatu terus dimakan. Misalnya muni dicekek tapi nak dirungokne. Wetenge bek terus BAB. Bukan nek sing muni nelek dikira pitik. Itu kan profil kehidupan hewan. Makanya orang yang punya perilaku begitu tidak akan mau membersamai kepada orang-orang yang zikir pagi, zikir sore karena merasa lemah, butuh pembekalan. Nah, ternyata mereka yang tidak mau membersamai ini mendapatkan celaan dari ayat ini. Kenapa kamu tidak membersamai? Justru mereka sadar kelemahnya, mencari kekuatan malah kuat. Kamu anggap itu malah tidak kuat, itu kamu anggap itu malah kelemahan. Sementara kamu yang menganggap kuat, kamu itu dapat apa? Ternyata enggak ditolong sama sekali. Maka berpesan, wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Berikutnya nukilan surah Ad-Duha ayat yang ke-9 sampai 10.
Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Fa ammal yatim, adapun kepada si yatim, fala taqhar, kamu jangan herdik. Wa ammas sa'il, adapun kepada orang yang meminta, fala tanhar, jangan kamu usir. Ini kita diberi contoh siapa di antara orang yang masuk kategori dhaif, lemah. Mereka du'afa, orang-orang yang lemah. Siapa? Satu yatim, yang kedua sa'il. Siapa itu yatim? Anak lahir jelas nggak ada kemampuan, karena wa khuliqal insanu dhaifa, itu butuh pengawalan. Yang mengawal sebagai qaimnya, penanggung jawabnya, itulah bapak, yang dikatakan arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu sebagai qawwam, pilar penyangga atas perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dengan sebab infak yang mereka berikan, maka diperintahkan laki-laki untuk intisar dengan perintahnya fantasiru fil ardi wabtaghu min fadillah, bertebar di bumi mencari rezeki. Nah, mereka yang punya kewajiban bertebar ini wongnya mati. Sementara ibu ngopeni anak tidak bisa intisar, memang tidak diperintahkan. Anak lahir jelas belum mampu untuk intisar, bertebaran. Makanya kalau gitu kondisi kita adalah kondisi yang lemah. Nah, sayangi mereka, lembuti mereka. Kamu nanti akan disayangi oleh Allah, dilembuti oleh Allah. Demikian juga as-sa'il, orang yang meminta-minta. Ini walaupun tidak menganjurkan kepada kita untuk meminta-minta, tapi pemberitahuan kepada kita. Siapa mereka? Orang yang lemah. Wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun kepada sa'il, orang yang meminta-minta, jangan kamu usir. Ini tidak membimbing kepada kita untuk menjadi apa? Pengemis, tetapi memberitahu kepada kita. Lafaz sa'il menunjukkan kondisi lemah. Buktinya tidak mampu, buktinya itu meminta. Punya makna mengemis. Jadi kita ulang kembali, ayat ini tidak membimbing kepada kita untuk menjadi apa? Pengemis, tapi kita diberitahu ada orang yang lemah, makanya mereka yang lemah itu jangan kamu biarkan mereka meminta-minta, maka hentikan mereka dengan cara kamu tolong, maka jangan kamu usir mereka. Adapun bimbingan Islam membimbing kepada kita jangan menjadi pengemis. Itu adalah resiko buat pengemis. Apa resiko buat pengemis? Ngemis yang dibolehkan itu 3 karena terpaksa. 1, terkena bencana alam sehingga meluluh lantakkan. Mungkin banjir, semuanya hanyut. Mungkin ada longsor, semuanya terpendam. Mungkin ada gempa, gunung meledos, ketika ngungsi nggak membawa apa-apa. Untuk 1 jam, 2 jam, sehari 2 hari itu belum punya apa-apa. Dikala itu meminta boleh, kenapa? Terpaksa. Dan itu dimaklumi. Sehingga masyarakat sadar, jangankan mereka itu meminta, saya mengerti mereka itu butuh, akhirnya berdonasi kepada mereka. Yang kedua, orang punya harta, semula mandiri, lalu hartanya kena musibah. Yang ketiga, betul-betul miskin, sehingga lingkungan kanan kiri tahu belum mampu untuk berkarya. Untuk sementara waktu ada saksi boleh, tapi sebatas untuk nambel butuh, nggak boleh lebih. Mungkin mereka meminta karena nanggung beban sebagai panitia ngurusi bocah-bocah yatim, sebagai panitia menanggung para pengungsi. Nah, itu membuat proposal boleh untuk mengajak kepada masyarakat mari. Tapi ketika cukup jangan minta lagi. Itu diantara meminta yang diperbolehkan. Adapun bila tidak ada alasan, memang kerjanya minta, apa resiko? Orang meminta takatsur tujuannya. Numpuk-numpuk harta, memang kerjanya apa? Pengemis. Apa resikonya? Bangkit di hari kiamat wajahnya tidak tersisa walaupun sekerat
daging. Begitu bangkit memang tidak ada, atau dicakar-cakar, wallahu alam, nggak dijelaskan mekanismenya. Atau dijelaskan, cuma ada yang tahu, ada yang belum tahu. Nah, ini memberitahu kepada kita surah Duha yang ke 9 sampai 10 untuk lembut kepada yatim, lembut kepada orang miskin, dan sayang kepada mereka. Demikian juga nukilan surah Al-Maun 1 sampai 3. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalika ladzi yad'ul yatim wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Bagaimana tanggapanmu berkaitan orang yang mendustakan kepada hari pembalasan? Berarti enggak mikir akhirat, enggak mikir mati nanti dibangkitkan, enggak memikirkan di sana butuh pembekalan, sehingga hari pembalasan didustakan. Yang ia pikir itu hanya dunia, 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 dan dunia saja, seolah di situ hidup, di situ mati, enggak ada kelanjutannya. Apakah kamu melihat ada orang yang punya profil seperti itu? Dia jawab, iya, wadah A, B, C. Ingat, itu profil celaka. Kenapa? Dia tidak punya bekal masa depan. Apa yang ia miliki ia habis-habiskan. Sementara dia itu butuh nabung, tapi dia tidak melaksanakan penabungan. Kenapa enggak nabung? Karena enggak mikir nanti akan dibangkitkan di hari pembalasan. Makanya ketika dia itu memiliki kekuatan, dia tidak akan berderma. Kenapa? Rugi. Sementara ketika orang itu berderma, punya tabungan, nabung 1.000 akan dapat 10.000, berarti tabungmu nanti 10.000. Sehingga kita bisa menghitung. Orang itu kalau punya uang 10.000 di PDI, berapa kekayaannya? Orang punya uang 10.000 di PDI, berapa kekayaannya? 10.000. Orang itu bila punya uang 10.000, sodakohnya 5.000, berapa kekayaannya? Orang punya uang 10.000, sodakoh 5.000, berapa kekayaannya? Berapa? Orang punya 10.000, sodakoh 5.000, berapa kekayaannya? Ayo, siapa bisa jawab? 55.000. Uang duit 10.000, sodakoe 5.000, berapa sekarang kekayaannya? 55.000. Yang 5.000 ping 10 seket, yang 5.000 ia pegang, berapa? Seket ditambah 5. Loh, sugih wong sodakoh. Pokoknya punya uang 10.000, sodakoe 9.000. Berapa kekayaannya? 91.000. Loh, tambah sugih. 10.000 bila dipakai sendiri, jadi makan minum, sudah dibuang ke comberan, ke WC. Ini ketika sedekah, dia punya tabungan surga. Makanya kepada orang yang tidak mau berbagi, tidak mau menolong kepada yatim, kepada orang miskin, itu namanya mendustakan hari kebangkitan. Nggak mikir di sana dibangkitkan, maka dia itu tidak punya derma. Makanya ketika agama datang kepada dia, agama ditolak, bahkan dianggap agama itu sebagai racun. Nah, bahaya kan? Bahaya. Makanya semakin berderma itu semakin kaya. Ini bimbingan agama. Tapi kalau akal katanya memiskinkan. Sehingga mereka punya kaidah hemat pangkal kaya. Bahasa kasarnya apa? Cetil pangkal kaya. Ngono loh ya. Aslinya itu begitu. Justru cetil itu mencekik. Karena apa yang ia miliki habis dimakan, habis jadi pakaian. Tabungannya tidak punya. Kaya mana? Itu malah mencekik yang seperti itu. Berikutnya poin yang kedua, kita membaca hadis. Kunna ada kami ma'an nabiyyi bersama Nabi
Ayo salawatnya gimana? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasakan bersolawat. Gerakkan bibir, ojo di batin. Cukupkah selawat di batin toh? Ahli kebatinan. Harus diungkapkan. Ma taharakat bi syafatahu, selagi bibirnya bergerak, jangan di batin. Enggak dinilai. Walaupun Allah tuh tahu. Tetapi secara syariat nilai itu berada pada kerja, bukan di batin. Makanya gerakkan. Tentunya kebaikan. Sittata nafarin, rombongan kami ada 6 orang. Faqala maka berkata al musyrikuna, orang-orang musyrik. Apa orang musyrik? Orang yang mengumpulkan beberapa Tuhan. Siapa Tuhan-Tuhan yang mereka kumpulkan? Satu, Allah. Yang kedua, makhluk yang membuat syariat. Mestinya antara mencipta, membuat syariat itu adalah pekerjaan satu pihak, yaitu Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah hak mencipta, hak mengatur. Tapi ini dibagi-bagi. Allah hanya mencipta, ngaturnya ngarang dewi. Itu Tuhan palsu yang mereka bikin. Entah itu pendapat sendiri, karangan sendiri, atau ia warisi dari siapa, atau bisikan setan, atau kesepakatan bersama di atas namakan sebagai ibadah. Berarti orang yang membuat acara sendiri, itu namanya membuat Tuhan pembikin syariat. Berarti kalau kita ada dua Tuhan, Tuhan pembikin syariat rekayasa sendiri, dan Allah sebagai pencipta alam, sehingga nyembahnya kepada dengan cara hasil karangan. Dua punya Tuhan, itu namanya orang musyrik yang memperserikatkan hak ketuhanan. Itu dosa yang tidak terampunkan. Makanya tanda ahli tauhid adalah nyembah Allah pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Tapi kalau musyrik, nyembah Allah, mengharapkan rahmat Allah, carane gawe dewi. Nah, cara gawe dewi termasuk membuat Tuhan yang lain. Itu letak kesyirikan. Itu dosanya tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan seringnya mereka yang memegang prinsip ini adalah orang-orang yang kaya. Karena pemikirannya dunia, potensinya ia gunakan untuk maksimalisasi eksplorasi dunia, sehingga semua waktu digunakan untuk kepentingan itu, dan mereka menjadi wong sing diujo, diistidroj, dinasihati nggak mau, maunya dunia saja. Akhirnya mereka dilos, apa butuhmu diberi, itu namanya diistidroj, sehingga mereka merasa menjadi orang yang luar biasa, bahkan mengklaim saya sebagai orang yang dicinta oleh Allah Ta'ala. Apa? Kaya. Yahsabu anna malahu ahlada. Dia menyangka hartanya membuat kekal. Dan Allah mencela kepada mereka, ayah sabun anna ma nutubi mimalu banin nusalum bil khairat bala yashurun. Apakah mereka menyangka dengan kulimpahkan harta yang banyak, anak buah punya jabatan tinggi, sehingga seolah itu mereka sudah segala-galanya, itu sebagai tanda orang yang dipersegerakan diberikan kebaikan? Enggak seperti itu. Tapi banyak orang yang keblinger seperti itu, sampai mereka di zaman Nabi SAW di masa Mekah menjadi majikan orang Islam sebagai buruhnya. Dia ngancam, kafirlah kamu kepada Muhammad, bila tidak gajimu tidak saya beri. Kata si muslim yang jadi pegawainya, kalau kamu tidak memberi akan saya tuntut di akhirat. Oh, tuntutan, nek kono saya sudah disiapi kekayaan, sok tak bayari nek kono. Wah, gitu penghinaannya, mengerikan sekali. Itu namanya orang-orang musyrik, itu gayanya. Nah, ketika mereka ketemu Nabi SAW, mereka mengatakan, utrut haula,
usirlah mereka orang yang miskin itu. Bila kamu butuh saya orang yang bergengsi, punya jabatan martabat, orang yang ada di kanan kirimu jembel-jembel itu, orang hina kere-kere itu, suruh pergi. La yajtari'una alena, mereka nggak usah bergabung, berani ngumpul bersama kami. Nah gitu kata-kata orang musyrik yang mengandalkan dunia seolah itu sudah segala-galanya dan merendahkan kepada orang-orang yang miskin. Kala perawi cerita, siapa sang perawi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Catatan bawah itu. Hadis rawa Muslim. Kuntu ana, itulah saya. Bapak bin Mas'ud bersama Abdullah bin Mas'ud, tadi 6 orang, ini sudah 2. Wa rajul min Hudil, yang ketiga seseorang dari Hudil, yang keempat ada Bilal. Wa rajul, dan 2 orang yang lain, lastu usammihima, saya tidak menyebut nama yang lain. Itu yang diminta oleh orang musyrik, usirlah mereka, ngereseki, merusak pemandangan. Akhirnya fawaqa'a, terjadilah fi nafsi Rasulullah, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, apa yang Allah kehendaki, apa yang ada pada diri beliau. Salah satu sisi punya umat yang menyambut dakwah cuma miskin-miskin. Sisi yang lain ada orang kaya didakwai, harapannya berpotensi sebagai pendukung dakwah, tapi permintaannya aneh. Secara teori model condong mbok menawa wong sugih tidak wae gelem nanti bisa mendanai dakwah, bisa membantu kepada yang miskin. Itu diharapkan karena kuatnya mereka mau menerima dakwah, memang apa itu ingin mereka itu beriman. Sisi yang lain, modal yang ada bisa saling bantu, sehingga terjadi tali ulur antara melayani mereka karena ada harapan mereka masuk Islam, minimal diharapkan ada daya kekuatannya dengan harapannya, jabatannya. Itu apa dijulni yo iman-iman, mbok menawa gelem. Sisi yang lain, ada orang yang sudah menyambut dakwah, kalau sampai mereka itu diusir, gimana nanti nasib mereka? Bagaimana tanggung jawab kepada Allah? Jadi kayak tarik ulur. Mungkin ada orang yang mengungkapkan dengan bahasa yang rotok melas, mungkin perasaan dia bagaikan makan buah si malakama. Apa maknanya? Bagaikan makan buah si malakama. Dipangan boe mati, rati pangan pak mati. Ngopeni si miskin-miskin nggak ada dana, lek ngopeni sing kaya-kaya, si miskin hilang, tanggung jawabnya gimana? Nah itu terjadi tali ulur. Itu fawaqa'a fi nafsi Rasulullah, masya Allah, ayat untuk terjadi. Fahaddasa nafsahu, maka Rasulullah SAW berbicara dengan dirinya, ya Allah gimana? Ini kok dilema seperti ini. Maka berkaitan dengan rasa itulah fa'anzalu azza wa jalla, Allah turunkan ayatnya apa? Wala tatrudil ladzina yatuna rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Wala tatrud, janganlah kamu usir. Alladzina, orang-orang yang yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah Rabbnya, bil ghadati, di waktu pagi, wal asyi, di waktu sore, yuriduna wajah, yang mereka mencari wajah Allah. Sing sugih rong mesti jelas geleme, kenapa kamu utamakan? Yang miskin sudah jelas mereka itu menerima, kenapa enggak kamu perhatikan? Ini memberitahu kepada kita cara pandang dengan cara pandangnya Allah. Apa? Nilai itu tidak berada pada fisik, tetapi nilai berada pada
psikisnya. Karena fisik digerakkan oleh psikis. Psikis yang beriman, fisiknya nanti akan berbuah. Harta nanti dimudahkan, akan diberikan. Kenapa? Ini sedang ujian, bila sabar nanti akan dijadikan pewaris. Dan rata-rata orang yang mengikuti dakwah kaya atau miskin? Rata-rata orang yang berdakwah kaya atau miskin? Jawab, miskin. Apakah mereka miskin terus? Tidak. 23 tahun berangkat orang miskin menjadi raja dunia. Siapa? Nabi kita. Kapan dimulai? Satu, ketika hijrah di Madinah, menang perang Badar, sudah dapat ghanimah. Uhud kalah untuk memacu lebih tinggi. Nggak jadi Uhud yang kedua, terjadi pembentengan Madinah tidak bisa dijangkau oleh orang musyrik dengan perang Khandaq. Tahun 6 Hijriah, kaum muslimin sudah berangkat ke Mekah untuk ngunci kepada orang Quraisy, nggak bisa bergerak. Tahun 7 menunjukkan kekuatan kaum muslimin, tahun 8 Quraisy sudah ditaklukkan. Disingkirkannya Yahudi Bani Qainuqa karena usil menyalahi perjanjian damai. Bani Nadir, Bani Quraidah, 700 tentara dibunuh. Kemudian Khaybar ditaklukkan, kekayaan kaum muslimin luar biasa. Hanya sekitar 20 tahun sudah kaya raya, sementara berangkatnya sangat miskin, berputar. Makanya orang miskin itu modal masa depan yang cerah. Jangan kamu hinakan. Mereka itu modal jaya. Dengan hijrah dijamin. Wa may yuhajir fisabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Hijrah nanti akan rezeki luas, tempat yang aman. Dengan penakluk kota Mekah dikuasai semuanya. Ini hikmah menyayangi kepada orang-orang lemah. Kenapa? Memiliki masa depan yang cerah. Kenapa? Dikala jatuh mereka sabar, akan datang masa jaya. Modal kesabaran akan mewujudkan kesyukuran. Syukur dan sabar, kesuksesan besar. Ini hikmah kenapa orang lemah jangan sampai dihinakan, justru harus dibela. Nah, seperti itu. Dulu sama, Nabi Ibrahim dibakar, akhirnya diselamatkan. Kerajaan yang membakarnya, mereka ganti terbakar. Milik siapa? Milik Nabi Ibrahim. Tapi nggak diambil, tinggal dakwah, membangun peradaban di Mekah dan di Syam. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun dihancurkan, kekayaan milik siapa? Allah wariskan kepada kaum muslimin, tapi juga ditinggalkan. Kemudian pindah ke Baitul Maqdis sebagai sentranya. Dan seterusnya. Itu gambarannya itu ke sana. Akhirnya adalah diwariskan kepada kaum muslimin. Inilah hikmah yang sangat besar. Kenapa tidak boleh untuk mengusir kepada orang yang beriman. Makanya sayangi dan lembutlah kepada orang-orang yang dhaif. Itu hikmahnya sangat besar sekali. Berikutnya kita masuk pada poin akhir, kandungan pelajaran. 1. Makhluk itu berjodoh. Artinya ada atas, ada bawah. Ada depan, ada belakang. Ada kaya, ada miskin. Ada kuat, ada lemah. Itu bagaikan nafas menghirup menghembus. Makanya orang lemah jangan dihinakan. Kenapa? Itu paket kehidupan. Bila kamu hinakan, bisakah kamu bernapas hanya menghirup saja? Bisakah kamu bernapas hanya menghembus saja? Karena tidak bisa, kaya butuh miskin, miskin butuh kaya. Harus ada sinergi kerjasama yang baik. Maka sayangi mereka, lembuti mereka. Orang kaya, kekayaannya dikerjakan sendiri. Dokter tanpa pasien bisa sukses. Guru tanpa murid bisa ngajar. Bagaimana orang kaya bisa sukses tanpa ada orang miskin? Sayangi orang miskin. Kenapa? Makhluk itu berjodoh. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Itu Yasin yang ke-36, 36 garis miring 36. Maknanya Yasin yang ke-36.
Subhanalladzi khalaqal azwaja. Maksud Allah mencipta makhluk semua berjodoh, termasuk ada kaya dan miskin, termasuk nafas menghirup mengembus. Makanya mitra harus digalang. Lihat takhidha ba'duna ala ba'din suhriyah, kerjasama. Maka jangan dihinakan orang-orang lemah, ditolong. Makanya orang yang merasa kaya lalu menghinakan kepada orang miskin, itu merupakan kehancuran. Nomor 2, fungsinya sebagai bahan ujian. Fungsinya sebagai bahan ujian, sebagaimana surah Al-Anbiya yang ke-35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami menimpakan kepada kamu adanya kebaikan dan keburukan, termasuk kaya dan miskin, kuat dan lemah. Untuk apa? Fitnatan, bahan ujian. Karena yang kaya butuh yang miskin, kuat butuh yang lemah, galanglah. Siapa yang bisa menggalang itu namanya sukses ujian. Memang lihat kita ba'duna ba'din suhriyah. Supaya yang kaya miskin itu saling kerjasama. Nomor 3, bawaan kaya menggiring menjadi tauhid. Gawane wong lek sugih, pembawaan dasar lah ya, itu merupakan modal menjadi tauhid. Siapa rata-rata wong sing jadi tauhid? Wong sugih. Mana rata-rata kipas berputarnya keras karena listrik besar atau listrik kecil? Listrik kecil berputarnya pelan, listriknya keras berputarnya kencang. Maknanya seperti itu. Maka orang yang tidak bisa mengendalikan, maka kaya itu berpotensi untuk menjadi tauhid. Dari mana diketahui? Surah Al-Alaq 6 dan 7. Innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Gitu kan? Innal insana la yadgha, sesungguhnya manusia berpotensi untuk punya sifat togho. Apa togho? Tauhid, melampaui batas. Nanti puncaknya mencipta hukum, dia itu ridho sehingga membuang hukum. Lantai puncak tauhid. Awal dari kata tauhid itu ada melampaui batas, termasuk banjir dari luar kewajaran, itu namanya juga tauhid. Fa idza taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air telah togho, melimpah. Kenapa? Bumi nyumber sampai tungku, bukan api tapi air. Langitnya ngerojok sampai gunung tenggelam, namanya banjir besar. Namanya idza taghal ma, airnya togho. Tauhid artinya melampaui batas. Jadi kaya yang tidak terkelola dengan benar ini akan mendorong kepada pemiliknya untuk bertindak semena-mena. Ar-rahu istaghna, gara-gara dia lihat dirinya itu adalah gara-gara kaya. Nomor 4, bawaan miskin, tenang dan dekat kepada Allah. Antara miskin dan sakinah ini diambil dari kata yang hampir sama, sakana miskin, sakana sakinah. Jadi rata-rata siapa yang diuji miskin itu berpotensi dekat kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang dibanggakan. Apa yang dibanggakan miskin? Rupa cakep yora, ngerokok yora nek isine, melaku yo sayer-sayer, apa kemelinti yo ngisin-ngisini, ya. Sehingga dengan demikian paling mati. Mosok susah double, nek donya ora pokro, di akhirat kena siksa. Ini mendorong kepada dia untuk mudah kembali kepada Allah. Lihat surah yang ke-10 Yunus ayat ke-22. Kisahnya itu apa? Kisahnya orang hebat-hebat, punya kendaraan hebat, bukan sebatas darat dijalani sampai lautan. Tapi ketika mereka itu mengarungi lautan, seolah menguasai dunia darat laut, ketika mereka berada di laut ternyata digulung oleh ombak.
Apa yang terjadi? Nggak ada daya kekuatan. Yang ada ancaman tenggelam. Karena ombak yang besar menyebabkan muntah. Bukan semata makan, muntah. Sampai yang ada di waduk besar pantasnya keluar dari belakang tapi masuk ke mulut. Ayo apa rasane? Sing pantasnya keluarnya nek WC tapi keluarnya lewat mulut. Ayo apa rasane? Karu-karuan. Itu dampak mabuk laut ketika digoyang-goyang habis-habisan. Makanya ketika hilang kekuatan nganti kaya ngono, orang itu secongkak kayak apapun pasti kembali kepada Allah. Jika yang ada pada mereka, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah mukhlisin lahuddin. Ini memberitahu kepada kita memang miskin itu punya bawaan tenang dan dekat kepada Allah. Di balik itu, bila kita lihat dari sejarah nabi ke nabi, itu ada catatan. Hadis di bawah nomor 1, di situ ada catatannya. Perbincangan Abu Sufyan sebagaimana Ibnu Abbas cerita. Ini kasusnya adalah Abu Sufyan pemimpin Quraisy setelah matinya Abu Jahal. Siapa Abu Sufyan? Mertua Nabi SAW. Antara mertua dan menantu kontras. Nabi sebagai menantu seorang nabi, Abu Sufyan sebagai mertua pemimpin Quraisy. Kenapa dikatakan mertua? Karena anaknya Abu Sufyan siapa namanya? Romlah atau kunyahnya Ummu Habibah yang hijrah ke Habsi. Suaminya murtad. Lalu dinikah dengan Nabi SAW tahun 7 Hijriyah baru ketemu di Madinah. Hijrahnya dari Habsi. Nah begitu. Itu ketika berada di masa damai. Nggak ada perang, dia dagang ke Syam dan Nabi kirim surat ke penguasa Syam Heraklius yang markasnya di Romawi, Syam wilayah kerajaannya. Sang raja Romawi yang Nasoro dapat surat dari Nabi, terketuk hatinya, kemudian dia tanya-tanya. Makanya ingin tahu Nabi yang datang itu seperti apa. Makanya orang Arab yang datang ke Syam berdagang, tolong mampirkan, kita nanti akan tanya. Ternyata rombongannya Abu Sufyan yang dimampirkan mau ditanya oleh kekaisaran Romawi yang berada di Syam di kala itu. Apa kata Kaisar? Berkata Abu Sufyan, qala li Kaisar, sa'altuka, saya tanya kepadamu, asrafun nasi itabahu am du'afa'uhu. Yang menjadi pengikut orang yang katanya Nabi ini mulianya anggota masyarakat atau lemahnya anggota masyarakat? Fazamta du'afam, kamu jawab katanya orang lemah. Bagaimana hakikatnya? Wahum atba'ur rusul, orang lemah itu rata-rata pengikutnya para rasul. Nah kita diberitahu di sini. Pemahaman ini adalah pemahaman dari masa ke masa. Nabi siapapun ketika berdakwah, siapa rata-rata yang menyambut? Orang miskin. Kenapa ke orang miskin? Karena lebih tenang, lebih dekat kepada Allah dan mereka dijanjikan masa depan. Itu memudahkan. Itu hikmah dari apa? Kemiskinan membuat hati itu ada bersih. Makanya mereka itu jangan sampai diusir. Itu tadi poin yang keempat, bawaan miskin. Berikutnya nomor 5. Jangan terbawa kepada orang kafir yang dengan hartanya digunakan untuk menekan. Jangan terbawa kepada orang kafir yang dengan hartanya digunakan untuk apa? Menekan. Kan kita baca dalil yang terakhir. Surah Al-Anfal yang ke-36. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang yang kufur menutup diri, tidak mau menerima petunjuk Allah, mata memandang kepada yang hak nggak mau, telinga mendengar yang hak nggak mau, hati menerima himbauan wahyu juga nggak mau. Mereka menggunakan hawa nafsu dan akalnya.
nafsu disembah, akal untuk akal-akalan. Itulah para filosofis ahli filsafat yang mengatakan agama katanya racun, bukan semata ditolak. Dan ini sangat bahaya kemana anak-anak kita sekolahkan. Makanya jangan sampai salah kemana anak kita sekolahkan. Walaupun di perguruan tinggi Islam, tapi bila kurikulumnya itu menggunakan dasar filsafat, itu nanti akan menjadi masa depan anak menjadi rusak. Kenapa? Karena menuhankan akalnya. Sampai mereka disambut di tempat kuliahnya untuk mahasiswa baru, spanduk sambutannya apa? Selamat datang di area bebas Tuhan. Sudah nggak mengakui keberadaan Allah. Kenapa? Akal itu sudah di perguruan tinggi Islam. Apa nanti jadinya? Nah, ternyata mereka ketika punya kedudukan menggunakan hartanya untuk merusak, yaitu yunfikuna amwalahum, mereka menginfakkan hartanya liyasuddu an sabilillah. Makanya Nabi SAW ketika dapat tamu dari mereka, itu ternyata mereka menggunakan kedudukannya untuk menekan Nabi. Bila kamu butuh kepada saya, orang-orang miskin itu singkirkan. Inilah akhirnya Nabi mendapatkan teguran, kamu jangan layani mereka. Akhirnya kenyataannya mereka tidak beriman. Akhirnya orang yang lemah-lemah itu yang diperjuangkan, ternyata masa depan cerah dengan perjuangan bersama orang-orang yang lemah. Maka daripada itu masuk pada poin yang terakhir, bantulah du'afa untuk sukses di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perjuangan nabi-nabi, rasul-rasul itu menggapai gerbang kesuksesan. Mitra pejuangnya adalah para orang-orang yang lemah. Maka daripada itu Nabi SAW itu orang yang sangat kaya raya, ternyata memiskinkan diri. Nabi SAW itu kaya raya tapi memiskinkan diri. Mana bukti Nabi kaya raya? Berapa kekayaan Nabi? Siapa tahu? Nabi itu kaya raya tapi memiskinkan diri. Berapa kekayaan Nabi? Siapa tahu? Ketika perang menang, khusus untuk Nabi itu 1/5-nya. Kemenangan tertinggi penaklukan Khaybar, kelasnya menaklukkan negara besar. Khusus untuk Nabi berapa kekayaannya? 1/5-nya. Sahabat mengatakan, selama ini kami dapat ghanimah, tidak pernah segede ghanimah yang kami dapatkan dari perang penaklukan Khaybar. Sugipol. Nabi dapat 1/5. Kira-kira Khaybar di duitnya dadi piro? Andaikan 5 billion, 1 billion nuli piro? Jadi 4 likur. Khusus untuk Nabi itu 1 billion. Berapa itu? Tetapi Nabi memiskinkan diri. Apa? Yang diambil adalah untuk diri, keluarga yang ditanggung untuk masa 1 tahun. Ketika sudah, sisanya dilepas sapa butuh njipu odiwi. Ini pemberdayaan. Jadi miskin yang takwa bagus. Orang kaya yang takwa bagus. Miskin yang takwa bagus. Takwa yang kaya bagus. Dari yang bagus-bagus ini siapa yang paling bagus? Orang takwa kaya yang memiskinkan diri. Ini materi yang tersampai kajian di malam Sabtu kemarin di Masjid Ar-Rahmah Mujang. Yang hadir mungkin ini bisa mengambil kesimpulannya. Orang miskin takwa bagus. Orang takwa kaya bagus. Bagus mana? Miskin yang takwa sama kaya yang takwa. Bagus mana? Di depan hisab masih bagus miskin yang takwa. Kenapa? Ketika dihisab nggak ada yang dihisab, masuk surga langsung. Yang takwa masih ditahan. Kekayaan dihisab dulu. Walaupun dia tidak dimasukkan neraka tapi ditahan.
Andaikan miskin gak nilai takwanya 90, kaya nilai takwanya 90. Miskin menang nggak dihisab harta, masuk surga langsung. Si kaya nggak masuk neraka, kenapa? Takwa. Tetapi masuk surganya ditahan, kenapa? Dinteni hisabnya dulu. Makanya siapa yang diuji kaya, ngati-ngatilah. Kenapa? Kamu nanti akan ketinggalan dengan si miskin. Kenapa? Karena masih dikoreksi kekayaanmu. Maka pastikan kehalalan harta sejak dari sekarang, sehingga ketika nanti dihisab, nanti akan dimudahkan. Ada yang lebih bagus lagi, siapa? Kaya yang memiskinkan diri. Siapa contohnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibilang Nabi tidak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Harta nggak sampai berkumpul, dapat ngambil untuk jatah 1 tahun dirinya, keluarganya, para istrinya, dan siapa yang ditanggung. Ketika sudah sisanya dihitung siapa yang butuh jipu. Jatah untuk 1 tahun kadang itu juga habis untuk ini itu, sampai 3 hilal itu tidak mengepul asapnya, sampai perut diikat. Itu namanya kaya yang memiskinkan diri. Itu yang paling baik siapa? Itu profil Nabi, itu profil orang yang sangat zuhud. Inilah cara untuk mengelola agar kita bisa sayang dan lembut kepada orang-orang miskin. Ternyata kesuksesan berada di tangan mereka yang Allah berikan kepada mereka yang telah terpenuhi kriterianya. Demikian materi yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Datang kapan silakan. Sekira cukup, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.